TPEC itu letaknya di mana? Bahwa yang jelaskan. TPEC adalah teknologikal kepanjangan dari Technological Pedagogical Content Knowledge, yaitu pengetahuan tentang pentingnya integrasi antara teknologi dan pedagogik dalam pengembangan konten dalam dunia pendidikan. Tiga komponen TPEC sendiri punya 3 komponen, yaitu teknologi, pedagogik, dan konten pengetahuan. Kalau teknologi itu pengetahuan yang pentingnya integrasi teknologi, setelah itu pedagogik pengetahuan yang harus dikuasai guru, sedangkan konten pengetahuan adalah berisi substansi materi yang harus dikuasai oleh guru. Wujud dari 3 konten TPEC itu kalau di RPP diletakkan di bagian apa, Bu? Di pendekatan, setelah model dan metode, scientific TPEC. Oh, terus TPEC ya. Selain itu, kan tadi ada mengandung materi. Diletakkan di mana materinya? Materi yang mengandung TPEC diletakkan di mana? Materi tadi itu TPEC mengandung 3. Ada teknologi, ada pedagogik, dan ada konten materi. Supaya RPP jenengan itu bisa dinilai mengandung TPEC, tadi betul teknologinya diletakkan di metode atau strategi pembelajaran. Sekarang materinya jenengan letakkan di mana? Materinya saya letakkan di kegiatan itu, kegiatan inti itu. Loh, materinya supaya RPP jenengan naik derajatnya menjadi TPEC. Harus materinya harus mampu mendekati gimana ya, Pak? Materinya harus berisi tentang teknologi itu tadi. Seperti misalkan penggunaan LCD atau penggunaan proyektor dalam penyampaian materinya. Nah, itu kan sudah ada di strategi atau pendekatan pembelajaran. Tadi kan TPEC jenengan menjelaskan ada pedagogik, ada teknologi, ada materi. Materinya supaya di RPP itu menjadi kelasnya TPEC, jenengan letakkan di mana? Kalau strateginya sudah betul, Bu. Teknologinya diletakkan di strategi pembelajaran atau media pembelajaran betul. Sekarang yang materinya, supaya materinya itu naik derajatnya menjadi materi bahan ajar yang mengandung TPEC, diletakkan di mana? Diletakkan di mana, Bu? Di media atau sumber belajar? Di bahan ajar, Bu. Diletakkan kan ada bahan ajarnya itu. Iya toh? Di RPP kan ada bahan ajar. Di media bahan ajar atau media? Iya. TPEC itu diletakkan di indikator. Pertama di indikator, yang kedua di strategi pembelajaran, yang ketiga di media pembelajaran, yang keempat di bahan ajar, 5 sumber belajar, yang ke-6 bisa diletakkan di LKPD dan atau evaluasi. Itu ya. Evaluasi bisa karena bahan ajarnya sudah mengandung TPEC, maka evaluasinya juga harus yang mengandung TPEC walaupun hanya 1 soal. Oke, lanjut. Itu tadi RPP. Di RPP ada namanya prosedur atau langkah-langkah pembelajaran. Apa isinya langkah-langkah pembelajaran itu? Di langkah-langkah pembelajaran itu isinya apa, Bu? Kegiatan pembelajaran isinya pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan, inti, dan penutup. Itu kalau di istilah silabus, istilahnya apa, Bu? Ada istilah sendiri. Pendahuluan, inti, penutup. Itu kalau di istilah di buku modul itu ada istilahnya sendiri. Istilah untuk silabus dan RPP.
Apa istilahnya? Bukan. Langkah-langkah pembelajaran itu ada 10, Bu. Strategi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, prosedur pembelajaran, urutan pembelajaran itu ada 10. Tapi pembukaan atau pendahuluan, inti, penutup itu ada istilah sendiri. Jenengan pernah dengar nggak istilahnya itu? Istilahnya itu. Di dalamnya pendahuluan itu tadi, Ustaz. Iya, hanya istilahnya yang jenengan maksudnya sudah betul, Bu. Istilahnya aja. Iya. Supaya jadi guru itu tahu istilah-istilah dalam RPP, apa istilahnya? Mungkin siapa yang tahu? Eksplorasi. Bu Rodiana tahu? Eksplorasi itu ya, Ustaz. Elaborasi. Iya. Eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Iya, Bu. Istilahnya ada 3, Bu Supartini dan guru-guru yang lain. Iya. Istilahnya pembukaan itu atau pendahuluan kalau di langkah-langkah modalnya namanya eksplorasi, memperluas wawasan. Kegiatan intinya namanya elaborasi. Kesimpulannya namanya konfirmasi. Jadi istilah itu istilah yang ada di dalam RPP. Apa perlu diulangi? Eksplorasi. Pendahuluan itu tadi namanya eksplorasi. Elaborasi. Penutupnya namanya konfirmasi. Bukan penutup, itu istilahnya konfirmasi itu lagi mengulang gitu, Bu, ya, supaya apa yang kita jelaskan ya. Sekali lagi, Bu. Benar apa kan, Bu? Eksplorasi, ayo. Eksplorasi adalah memperoleh pengalaman baru. Elaborasi. Elaborasi itu pengerjaan dengan tekun atau cermat. Ya. Konfirmasi. Kalau konfirmasi, penegasan atau pembenaran. Ngoten nggih, Ustaz. Oke. Sekarang praktek mengajar, Bu. Bagaimana guru itu supaya siswa itu tidak bosan? Bolak-balik ketemu Bu Supartini ya. Supaya muridnya jenengan itu enggak begitu. Apa saja kira-kira yang dilakukan guru, apa saja jenengan jelaskan. Murid jenengan seperti supaya enggak begitu. Ayo, jenengan apa? Cara mengajar yang baik atau supaya efektif, selain mempunyai RPP dan menguasai materi, harus mempunyai penampilan atau performa yang baik. Menggunakan metode yang menarik sehingga siswanya tidak bosan. Setelah itu, mengontrol kedisiplinan dari siswa dengan cara-cara yang bisa menarik siswa untuk disiplin atau tertib. Apalagi, Bu? Menggunakan media pembelajaran yang menarik, misalkan yang menarik dan bervariasi, Bu. Tidak hanya menarik pantut ya bosan juga. Menarik dan bervariasi. Berbeda-beda, terus. Setelah itu memposisikan tempat duduk, misalkan menjadi dari kelompok menjadi bentuk U atau bentuk-bentuk yang lain sehingga tidak bosan. Diberikan semacam teknik is breaking. Semangat. Sudah lumayan, Bu, lengkap. Cukup. Pun cukup dengan sekarang membaca surat, Bu. Dipilih surat-surat yang agak panjang. Saya pilih asumsi, Ustaz. Asumsi, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.